Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helen Azalea Karisma akan mempresentasikan tentang konsep dasar akidah akhlak. Mata pelajaran akidah akhlak merupakan cabang dari pendidikan agama Islam, yakni upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, dan mengimani Allah, serta merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan bimbingan dan pengajaran. Fungsi pelajaran akidah akhlak sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kementerian Agama Nomor 2 Tahun 2008 diantaranya, yakni penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman, kemudian pengembangan keimanan atau ketakwaan peserta didik yang telah ditanamkan lebih dahulu di lingkungan keluarga, kemudian pencegahan peserta didik dari hal negatif atau budaya asing. Kemudian tujuan pembelajaran akidah akhlak, yakni mempertebal keimanan dan mencari kebahagiaan dunia akhirat dengan ibadah yang ditujukan untuk Allah. Kemudian membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan yang timbul dari lemahnya akidah. Meluruskan perbuatan menyimpang berdasarkan Al-Quran dan tuntunan Rasulullah. Ini saya akan mempresentasikan mengenai akidah Islam. Akidah Islam yaitu masalah yang mendasar dalam Islam yang akan menentukan jalan hidup manusia, juga akan menentukan jalan hidup Islam yang meliputi keimanan kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya yang diwahyukan kepada Rasul, hari akhir, serta yang bersifat gaib. Dasar dari akidah Islam yaitu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 172 sampai dengan 173 yang berbunyi, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu. Sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan-perbuatan orang yang terdahulu? Quran Surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173. Maksudnya yaitu orang-orang musyrik itu jangan mengatakan bahwa bapak-bapak mereka dahulu telah mempersekutukan Tuhan. Sedang mereka tidak tahu mengenahu mempersekutukan Tuhan itu salah. Saya Latifatul Ma'rifah akan membahas mengenai ruang lingkup pembelajaran akidah akhlak di madrasah. Untuk cakupan materi pembelajaran akidah akhlak di madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah meliputi 4 aspek. Yang pertama ada aspek akidah, yang kedua aspek akhlak, yang ketiga aspek adab, dan yang keempat adalah aspek tauladan. Akidah merupakan sebuah landasan dasar yang mana nanti di atasnya dibangun sebuah akhlak. Kemudian akhlak itu dapat diambil, akhlak dapat dibagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela, yang mana seorang muslim dianjurkan untuk menjalankan akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela. Terus kemudian ada adab. Adab adalah tingkah laku manusia yang diatur di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, serta adab orang-orang sekitar dan pemikiran diri sendiri. Terus yang ketiga, yang keempat ada suri tauladan, yaitu yang diambil dari kisah-kisah orang-orang saleh terdahulu, yang mana dari kisah-kisah tersebut dapat kita jadikan contoh untuk melakukan, berbuat, menjalankan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dalam pembelajaran akidah akhlak ini kita dapat menggunakan berbagai macam metode, seperti metode ceramah, metode demonstrasi, tanya jawab, dan lain sebagainya, yang mana metode tersebut dapat disesuaikan dengan materi, terus kondisi siswa dan karakteristik siswa. Kenalkan, nama saya Jazratul Farahiyat. Di sini saya mempresentasikan materi tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dan kisah keteladanan Abdurrahman bin Auf. Yang pertama,
yakni tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Dawud alaihissalam, dan beliau ditunjuk Allah untuk menjadi seorang raja dan juga seorang nabi dan rasul. Nah, selain itu beliau juga dikaruniai mengetahui bahasa semua binatang, dan nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban, mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan para jin yang bekerja menuruti perintahnya. Dan beliau juga dikaruniai dia bisa mengendarai angin sesuai perintahnya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Yang selanjutnya ini yakni tentang kisah keteladanan yang bisa diambil dari kisah Nabi Sulaiman. Justru dengan kekuasaannya yang amat agung dan besar, yang tidak terbatas, hal itu membuat Nabi Sulaiman merasa rendah hati di hadapan makhluknya yang lain. Di antaranya apa? Yang pertama, rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, berdialog dengan rakyat kecil. Lalu yang ketiga, Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud syukur. Dan yang keempat, Nabi Sulaiman memiliki kehebatan khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua yakni tentang kisah keteladanan Abdurrahman bin Auf. Riwayat hidup singkat, yakni salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan termasuk dalam 10 sahabat yang dijanjikan Nabi Muhammad SAW akan masuk surga, yang termasuk dalam ruang lingkup al-ashra al-bashara, yakni 10 yang digembirakan. Pada masa jahiliyah, ia dikenal dengan nama Abdul Amr. Setelah masuk Islam, Rasulullah memanggilnya Abdurrahman bin Auf. Ia memeluk Islam sebelum Rasulullah menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Ia mendapatkan hidayah dari Allah 2 hari setelah Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam. Teladan yang bisa diambil dari kisah keteladanan Abdurrahman bin Auf yang pertama yakni Abdurrahman bin Auf ini memiliki watak yang sangat dinamis, dan ini dampaknya menonjol ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah. Kehidupan Abdurrahman bin Auf di Madinah baik semasa Rasulullah SAW maupun sesudah wafatnya terus meningkat. Barang apa saja yang ia pegang dan ia jadikan model perdagangan pasti menguntungkannya. Seluruh usahanya itu ditunjukkan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala semata sebagai bekal di akhirat kelak. Ia juga dikenal sangat pemurah. Selain pemurah dan dermawan, ia dikenal juga sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW yang banyak meriwayatkan hadis. Abdurrahman bin Auf juga termasuk memiliki sifat yang zuhud terhadap jabatan maupun pangkat, gitu ya. Kurang lebihnya terima kasih dari yang sudah saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun ada kata-kata yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.